Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk mengenai pesawat sederhana, kemarin Ibu sudah menjelaskan ya, mengenai macam-macam pesawat sederhana. Ada yang masih ingat macam-macam jenis pesawat sederhana itu apa aja? Apa aja? Macam-macamnya. Salah satunya apa? Putus-putus Bu. Untuk macam-macam pesawat sederhana, ada yang masih ingat apa aja jenisnya? Yang pertama apa? Tuas atau pengungkit. Ya. Yang kedua apa? Bidang? Bidang apa? Kemana ini ikutnya Zoom? Hari Senin? Bidang miring. Bidang miring, pintar. Ketiga? Katrol. Katrol. Katrol terbagi menjadi berapa? 3. Apa aja? Yang pertama? Katrol? Katrol ya, katrol apa? Tetap. Ya. Tetap. Ya, yang kedua, katrol apa? Yang lain, selain Nur Aini. Yang kedua. Berapa? Berganda. Katrol berganda. Ya. Yang ketiga katrol apa? Yang ketiga katrol yang talinya ada 3. Keuntungan mekanisnya ada 3 atau lebih dari 3. Yang dimaksud dengan katrol apa? Ayo. Katrol maja apa? Kok pada diem aja ngejawab? Ayo yang lain. Ayo Nur Aini boleh katrol apa yang 3? Katrol apa? Ayo Aurelia boleh. Yang 3 katrol apa? Oh, ikut ini enggak? Zoom enggak? Atau hari Senin? Sebelum kita masuk ke contoh soal ya. Atau yang 3 katrol apa? Majamu. Ya, yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol berganda, dan yang ketiga katrol majamu. Yang katrol tetap contohnya pada apa? Di kehidupan kalian sehari-hari? Atau bisa di lingkungan sekolah? Katrol apa? Katrol tetap. Ayo, nggak apa-apa. Boleh cari di Google, boleh. Boleh sepemahaman kalian, boleh. Kalian upacara biasanya apa? Setiap hari Senin ngapain? Yang bendera Bu. Ya, tiang bendera. Bukan tiangnya ya, tetapi katrol yang berada di atas tiang bendera ya. Kemudian tali yang terdapat pada tiang bendera tersebut karena tarikannya terdapat satu tarikan ya. Apabila lengan kuasa dan lengan beban ya, lengan kuasa itu ditarik maka lengan beban ikut menarik ke atas. Dalam keuntungan mekanis satu tarikan atau satu tali ya. Terus apa lagi selain tiang bendera yang kalian suka mandi pakai apa? Tali sumur. Iya, tali sumur, pintar. Keuntungan mekanisnya 1 ya, karena talinya atau yang menariknya lengan beban dan lengan kuasanya ada 1 tarikan. Paham ya? Lanjut ya.
untuk pelajaran kita hari ini mengenai pesawat sederhana ya. Untuk rumus-rumus dan cara-caranya akan Ibu jelaskannya. Yang pertama, terdapat alat pesawat sederhana yang dinamakan tuas atau pengungkit. Ya, pengungkit adalah semua benda yang keras dan dapat berputar dengan berpusat pada satu titik. Sistem tuas terdiri dari 3 bagian, yaitu apa, Marin? Beban perasaan. Beban ya, beban itu yang dinamakan dengan bendanya, gitu, berat bebannya nih, beban. Nah, kemudian apa? Kuasa, titik kuasa atau lengan kuasa, ya LK. Dan titik tumpu, titik tumpuan itu berada di tengah ya, tumpuan, tengah. Nah, kalau misalnya di dalam rangka manusia terdapat titik tumpuan, pada apa titik tumpuannya contohnya? Pada tangan, pada apa? Titik tumpuan lengan, nih, pada apa? Yang mana titik tumpuannya? Yang mana titik tumpuannya? Ini apa namanya? Siku. Siku. Nah, Ya, di betul. titik tumpuan, kemudian lengan beban karena dia membawa beban atau membawa benda. Ya, contoh, Ibu punya apa? Sendok. Nah, di mana titik kuasa, titik lengan kuasa, lengan beban dan beban? Di mana? Ini yang dimaksud dengan apa tadi? Kuasa. Tuh. Titik tuh. Ya, tumpuan. Ini yang dimaksud dengan apa? Jangan lihat tangannya ya, hidung. Tangan apa? Tangan ini ya. Ini maksud dengan tangan apa ini? Lengan apa? Lengan kuasa. Dan ini apa? Apa Lengan beban. Lengan beban dan beban. Apa, Bu? Yang mana lengan beban, yang mana beban? Yang mana? Kan ini. Yang mana? Mana masa ini terus sih, yang lain mana dong? Ayo, yang cantik, yang ganteng. Ayo Bunga Diva, yuk. Yang mana lengan beban, yang mana beban? Kadang nggak ada yang mau jawab, Bu. Nuraini bisa? Oke, Nuraini deh, Nuraini lagi. Ayo. Yang mana lengan beban, yang mana lengan kuasa? Lengan beban. Lengan beban. Lengan kuasa. Terus ini apa dong? Ini apanya dong? Sendoknya sebagai apa? Sendoknya sebagai apa? Beban. Iya. Beban. Sebagai beban. Ya, paham ya? Karena sebagai beban itu bendanya ya, bawa beratnya. Ya, berat benda tersebut. Paham ya? Nah, di mana tempat beban berada disebut dengan titik beban ya, tepatnya ya, atau kita disebut dengan telapak tangannya ya kalau di dalam rangka manusia. Kemudian tempat beban yaitu tempat di mana gaya bekerja disebut dengan titik kuasa ya. Nah, ini yang gaya bekerjanya, yang mengangkatnya ya. Nah, kemudian tempat poros berputar disebut dengan titik tumpu. Nah, titik tumpu ya, berputar. Paham ya? Nah, oke. Nah, untuk jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu disebut dengan lengan kuasa. Ya. Kemudian sedangkan jarak antara titik beban dengan titik tumpu disebut dengan lengan beban. Nah, pada tuas berlaku prinsip momen gaya atau momentum gaya akan dipelajari lebih detail pada bab dinamika rotasi sebagai berikut. Jadi mana F sama dengan rumusnya apa? F kali LK sama dengan W kali LB. Nah, kita hitung dulu ya. F yang mana F? F itu kuasa ya, kuasa atau gaya. Nah, dikali LK. LK apa? LK itu lengan kuasa. Ya, lengan kuasa, kemudian sama dengan W. W itu apa? Beban. Ya, beban berat. Atau yang dinamakan bendanya ya, beban. Dikali LB. LB-nya yang mana? Lengan beban yang membawanya. Itu ya. Tangan. Kalau di rangka manusia itu
lengan ya, tangan telapak tangan. Nah, kemudian perbandingan antara berat beban dengan gaya kuasa disebut dengan keuntungan mekanik. Tuh. Maka keuntungan mekaniknya yaitu sama dengan apa? W apa tadi? Mulai dari W apa? Berat, beban, ya. Per F, F apa? Gaya. Ya, jadi sama dengan LK per LB. Jadi keuntungan mekanis berat beban plus gaya sama dengan lengan kuasa per LB, lengan beban. Nah, selanjutnya berdasarkan letak titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa, tuas dapat dibedakan menjadi 3 tuas. Ya, yang pertama yaitu tuas pertama, dan yang kedua tuas kedua, dan yang ketiga tuas ketiga, kelas ketiga. Nah, pada kelas pertama titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, titik tumpunya di tengah ya, yang tuas pertama. Berarti titik tuas pertama apa? Titik tumpunya berada di antara titik beban, titik berat dan titik kuasa ya, yang dinamakan dengan F atau gaya. Nah, contoh alat yang menggunakan kelas pertama atau tuas pertama yaitu apa? Gunting, tang ya, tang seperti gunting yang mencabut apa? Benda-benda yang seperti paku ya, kita menggunakan tang ya. Kemudian catut pencabut paku. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tuas kelas kedua. Ya, tuas jenis kedua. Di mana tuas jenis kedua ini titik bebannya berada di titik kuasa dengan titik tumpu ya. Jadi titik beban beratnya itu berada di tengah ya. Beban beratnya atau bendanya berada di tengah di antara titik kuasa ya, gaya dengan titik tumpu. Jadi titik tumpunya jika tuas kedua berada di kanan ya. Kanan apa kiri ya? Kanan ya? Kanan apa kiri ya? Kanan apa kiri? Di kanan ya titik tumpunya. Nah, contoh alat yang menggunakan prinsip tuas kedua atau pengungkit kedua adalah pembuka botol. Kalian tahu ya pembuka botol yang suka diminum, misalnya pembuka botol apa? Contohnya pada botol ya, botol teh botol ya, kalian suka lihat ya menggunakan pembuka botol ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tuas juga, atau alat pengungkit pesawat sederhana jenis kedua ya. Kemudian gerobak dorong, kalian mungkin pernah ya melihat pasir ya, pasir kemudian didorong menggunakan gerobak dorong, pernah ya, pernah melihat. Kemudian alat pemotong kertas ya. Yang kedua yaitu tuas kelas ketiga. Nah, pada tuas kelas ketiga ini titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Jadi untuk titik bebannya berada di kiri ya, dan titik kuasanya berada di tengah ya, dan titik tumpunya berada di kanan. Itu. Paham ya? Nanti Ibu akan bawa alat-alatnya ya. Kalau misalnya Ibu tidak bawa alatnya sekarang. Nah, nanti jika tatap muka Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pesawat sederhana ya, mengenai alat-alat yang dibawa dan digunakan. Nah, contohnya yaitu pada staples. Kalian tahu ya, staples itu yang mana? Yang titik kuasanya berada di apa? Di tengah ya, karena penjepitnya. Nah, kemudian beban yang dijepitkan itu di mana? Di ujung ya. Biasanya kan kita staples yang dijepit di ujung kan ya, untuk menjepit si kertas tersebut ya, atau untuk menjepit suatu kertas maupun suatu yang misalnya nih. Misalnya Ibu punya buku. Kalian staples di bagian ujungnya ya. Nah, ini bebannya itu di bagian ujung si staples itu gitu, untuk dijepitkan. Nah, dijepitkan itu pada titik tumpunya berada di kanan karena untuk pemegangnya ya, titik tumpu itu sebagai pemegang. Kalian lihat ya, nanti untuk staples kan ada ujungnya ya untuk pemegangnya. Nah, titik F itu ya titik kuasa. Titik kuasa itu untuk menjepitkannya, lengan kuasa. Gitu. Paham ya? Nah,
Selanjutnya, sampai sini apakah ada yang tanyakan mengenai tuas? Untuk alat pancing atau pinset, misalnya Ibu punya pinset. Nah, di sini sebagai penjepit untuk berat beban tersebut. Nah, berat bebannya di sini ya. Berarti kan ujungnya di sini titik tumpunya. Dan titik kuasanya itu untuk merekatkan atau menjepitkan si kertas tersebut, si berat benda tersebut. Dan ini yang ujungnya, kan ada yang ujungnya ya untuk pegangannya ya. Nah, itu yang disebut dengan titik tumpunya. Seperti itu. Paham ya? Bisa dibayangkan ya? Bu. Nah, baik. Selanjutnya yaitu katrol. Tadi W apa? W, nama lain dari W apa? Apa W? W apa? W sama dengan F. F apa F? Titik, kuah. Ini ada. F apa? Rumusnya. Kalau F apa? Titik kuasa. Ya. F itu titik kuasa. W apa W? Tadi W apa? Berat? Apa W? Ayo. Tadi kan rumusnya KM kan keuntungan mekanis ya. Di mana F sama dengan W per apa tuh? W apa W? W berat beban ya per F. F itu kuasa ya. Jangan lupa ya untuk rumusnya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu katrol. Katrol apa katrol? Roda. Ayo, coba untuk Aurelia, katrol apa coba? Silakan dibaca. Tadi sudah menjelaskan katrol, apa pengertian dari katrol? Katrol apa coba? Itu ada bacaannya. Ayo Aurelia, coba. Katrol adalah roda yang memiliki alur melingkar sehingga tali atau rantai dapat bergerak di dalam. Katrol bisa digunakan untuk menimba air sumur, lift, ujung tiang, bendera, dan lain-lain. Ya, benar ya. Jadi, katrol itu sendiri merupakan roda ya, roda yang memiliki alur melingkar sehingga tali atau rantai dapat bergerak di dalamnya. Nah, katrol ini biasanya digunakan untuk menimba air sumur, lift juga terdapat roda ya, terdapat roda berputarnya ya di dalamnya ya. Jadi tidak terlihat di luar. Ya, jadi apabila kalian lift tersebut naik, berarti terdapat roda ya, terdapat roda di dalam tersebut gitu. Jadi tidak semata-mata lift itu naik menggunakan remote ya, tidak. Nah, kemudian menimba air sumur juga kan terdapat roda ya, roda berputarnya ya, dipasangkan tali ya. Nah, yang disebut katrol itu rodanya ya, roda dengan tali tersebut. Begitupun tiang bendera. Paham ya? Nah, untuk katrol tetap itu sendiri terdapat pada langit-langit atau dinding. Nah, katrol ini banyak digunakan untuk membantu menaikkan beban yang ringan. Misalnya, air dalam sumur, material bangunan. Kalian mungkin pernah melihat ya, orang dengan memakai alat beban berat ya. Misalnya, di rumah kalian atau di gedung-gedung, mungkin kalian pernah melihat ya, seseorang atau alat yang menggunakan berat yang dinaikkan ke atas ya. Mungkin kalian pernah melihat di bangunan-bangunan ya, untuk menaikkan berat tersebut ke atas itu menggunakan apa? Menggunakan alat material bangunan tersebut, menggunakan katrol ya, yang terdapat roda berporos dan tali di bangunan tersebut sehingga bangunan tersebut bisa tertarik ke atas gitu pada pekerjaan konstruksi dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu perhatikan gambar di atas nih. Perhatikan gambar katrol tetap di atas ya. Nah, sebuah beban berat W, ya W itu apa? Beban ya, beban berat ini misalnya pada sumur ya, sumur diangkat dengan memberikan gaya tarikan F adalah ujung tali yang lain. Nah, kemudian ujung ini tali ujung satu nih. Misalnya ini diangkat ke sini ya. Kemudian untuk mengakibatkan beban bergerak dan kecepatan konstan. Jadi untuk gaya F ini terangkat
angkat, maka beban bergerak ke atas, ya, dengan satu tarikan. Yang dimaksud dengan keuntungan mekanis berapa? Satu, ya, paham ya? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya, jika gaya F yang diberikan cukup untuk mengakibatkan beban bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku hukumnya yaitu 1 Newton. Ya, misalnya sigma F. F apa? F itu gaya, ya, gaya tarikan sama dengan 0. F sama dengan W. W apa? W itu berat beban, ya, misalnya sumur ini, ya. Nah, kemudian sumur ini ditarikan, ya, oleh gaya tali yang satu lagi, ya, yang F, maka apa berat beban ini ikut tertarik ke atas, ya. Karena kenapa? Karena ini talinya ada satu, ya. Kalau ada satu berarti tarik ke atasnya, bergerak ke atasnya satu, ya. Nah, sehingga keuntungan mekanik untuk katrol tunggal tetap adalah satu. Ya, dirumuskan W berat bebannya kan ada berapa? Ada berapa ini berat bebannya? Ini berapa ini berat bebannya ini? Misalnya sumurnya ada, ini udah berapa nih embernya? Satu. Ya? Iya, berat bebannya satu. Maka ini apa? Talinya kan ada satu, ya, satu tarikan F. Ya, jadi W berat beban per gaya. Gayanya apa? Gayanya tarikan tadi, ya. Jadi keuntungan mekanisnya ada satu. Ya, paham? Paham, Bu. Itu untuk contoh rumusnya, ya. Nah, kemudian untuk katrol tunggal bergerak bebas atau berganda, ya, bersama-sama dengan beban yang diangkat, ya. Nah, jika gaya F yang diberikan cukup, nah, gaya F ini apa namanya, talinya ada dua, ya. Nah, rodanya ada satu di bawah rodanya, dan ini pengaitnya. Jika gaya F yang diberikan cukup untuk mengakibatkan benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku hukum 1 Newton. Jadi mana sigma F sama dengan 0, 2F. Karena kenapa 2F? Karena yang ditariknya talinya itu terdapat dua, ya, dua gaya, dua tali. Paham, ya? Jadi 2F, dua gaya, apa per W? W-nya apa? W-nya berat beban, ya. Nah, jadi sehingga keuntungan mekanik untuk katrol tunggal bergerak atau berganda sama dengan keuntungan mekanisnya yaitu W berat beban per F per gaya, ya, sama dengan 2. Itu. Paham? Karena talinya terdapat dua, ya. Jadi jika ini ditarik semuanya akan tertarik satu tarikan saja. Jadi jika ini tertarik nih, ada dua tertarik, maka kalau misalnya dua-duanya ditarik, maka ember ini pun ikut ke atas, ya, dua-duanya ikut ke atas. Seperti itu, tali keduanya ikut terangkat ke atas. Tuh, jadi keuntungan mekanisnya sama dengan W berat beban per F, ya, per gaya, ya, gaya yang ditariknya itu sama dengan 2. Keuntungan mekaniknya adalah 2, ya. Kemudian sistem katrol. Nah, selanjutnya sistem katrol ini terdiri dari beberapa katrol rangkai untuk dapat mempermudah proses mengangkat beban. Jadi berikut contohnya yaitu apa? Katrol majemuk, ya. Nah, ini ada berapa ini talinya? 1, 2, 3, ya. Dan ini F, gaya yang ditarik gaya yang ditariknya, kemudian tali yang ke-1, ke-2, dan ke-3 ini ikut tertarik dan dengan berat beban ini, ya, atau berat benda ini juga ikut tertarik ke atas, gitu. Jadi yang pertama itu kita tarikan F atau gaya apa ini? Gaya kuasa, ya. Gaya kuasa kita tarik, maka ketiga tali ini akan tertarik ke atas. Begitupun nanti berat bendanya akan tertarik ke atas, ikut tertarik ke atas. Seperti itu. Jadi jika gaya F yang diberikan cukup untuk mengakibatkan beban bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku apa, ya, hukum 1 Newton, ya, di mana sigma F sama dengan 0, ya. Kemudian 3F. Kenapa ada 3F? Ada yang bisa menjelaskan kenapa 3F? Karena apa? Kenapa ada 3?
Karena talinya ada 3. Iya, iya benar. Karena gerakan gaya tarikannya ya, gaya tarikan pada tali tersebut terdapat 3. Jika tali yang satu diangkat, maka tali yang ke-1, kedua, ketiga ikut terangkat dan beban berat ke atas. Itu. Paham ya? Untuk katrol majemuk. Oke. Sampai katrol, apakah ada yang tanyakan? Apa, Bu? Sampai katrol, apakah ada yang tanyakan? Tidak, Bu, tidak. Sudah paham ya? Oke. Lanjut ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tuas dan katrol. Sekarang kita masuk ke bidang miring. Nah, untuk bidang miring, benda yang berat akan lebih mudah dinaikkan jika menggunakan bidang miring. Gaya yang dibutuhkan akan lebih kecil jika benda didorong di bidang miring daripada mengangkatnya secara langsung ya. Tentu saja akan lebih berat ya, berat bebannya. Nah, hal ini berarti bahwa bidang miring juga memiliki keuntungan mekanik. Nah, di dalam keuntungan mekanik untuk bidang miring adalah perbandingan antara panjang bidang miring. Panjang bidang miring itu ini ya, S di panjang bidang miring. Ya. Dengan tinggi bidang miring. Tinggi bidang miringnya berapa nih yang akan dimasukkan ke atas mobil. Ya. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut. Keuntungan mekanis sama dengan W apa tadi W? W apa W? Halo, W tadi apa? Apa, Bu? W tadi apa? Keuntungan mekanis sama dengan W per F. Nah, W itu yang mana? W itu apa? Arti dari W itu apa? Hmm? Apa? Ayo suaranya yang jelas. Biar temannya tahu. W itu apa? Berat beban. Nah, jangan lupa ya. W itu berat beban. Atau berat benda. Atau benda tersebut. Tuh. Nah, per F. F itu apa? Gaya. Gaya yang kita dorong. Gitu. Ya, gaya yang kita dorong ke atas ya untuk mendorong beban tersebut. Seperti itu ya. Sama dengan S per H. S itu yang mana? S itu panjang. Panjang bidang miring ya. Panjang bidang miring ke apa ini? Ke dalam mobil itu berapa panjangnya ya? Per H. H itu berapa? Tinggi. Ya, tinggi dari alat bidang miring tersebut ke dalam mobil itu berapa tingginya. Seperti itu ya. Jadi dengan S sama dengan panjang bidang miring dan H yaitu ketinggian bidang miring. Contoh pada bidang miring apa aja alatnya? Krik, krik, krik. Bu. Untuk contoh pada bidang miring apa aja alatnya? Boleh yang lain. Yo, apa aja. Sebelum kita contoh ke katrol ya. Nah, bidang miring apa aja? Boleh cari. Skrup. Terus apa nih yang untuk menarikan benda tersebut ke dalam mobil menggunakan bidang miring apa? Boleh dicari di Google. Jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit itu tuas atau bidang miring ya? Ayo. Bidang miring. Tuas apa bidang miring? Coba baca lagi atau coba cari di internet. Gak apa-apa. Sama-sama belajar kok.